Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 28. Perjanjian Kerjasama. Abian tidak akan menyerah dan putus asa untuk mendapatkan kembali hati Alena dan putranya. Terlebih tadi saat ia bisa mengusap kepala Abian, semakin memberinya semangat untuk meluluhkan hati Alena. Iya, hati Alena. Karena memang benar apa yang dikatakan wanitanya, Alia memang sudah mati. Yang ada di hatinya kiri adalah Alena Ricardo. Jika kalian bertanya bagaimana bisa ia yakin mencintai Alena, karena Abian merasa sangat kehilangan wanita itu. Dengan kepergiannya saat ia belum mengetahui wanitanya adalah Al. "Kau kenapa?" tanya Alena saat adiknya sudah masuk ke dalam mobil. Dapat ia lihat saudara kembarnya itu seperti habis menangis, juga keponakannya yang seperti ketakutan. "Tidak apa-apa," jawab Alena dengan singkat. "Apa karena Abian?" Alena menunjuk pria yang baru saja keluar dari apartemen. Alena hanya diam tidak menjawab pertanyaan Alana dan meminta saudara kembarnya itu untuk menjalankan mobilnya. Alana pun mengikuti kemauan adiknya tanpa berniat untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Tapi yang jelas Abian pasti sudah gagal meluluhkan hati saudara kembarnya itu. "Kau harus berjuang lebih ekstra lagi, Abian Atmajaya." Setelah mobil yang dikendarai Alana sampai di tempat tujuan, ia mengerutkan keningnya dengan wajah yang bingung saat membaca tulisan besar di depan gedung tersebut. Karena tempat yang didatangi adiknya itu bertuliskan Gold, dan seingatnya pemilik Gold adalah Abian Atmajaya. Walaupun Alana tidak pernah berkunjung ke tempat kerja pria itu, namun dia tahu pasti pemilik Gold adalah Abian Atmajaya. Informasi itu ia ketahui dari sepupunya, Boy Arbeto. "Apa Alena tidak tahu siapa pemilik Gold?" gumamnya dalam hati. "Kau yakin ini tempatnya?" "Tentu saja, memangnya kenapa?" "Ah, tidak apa-apa." "Baiklah, aku masuk dulu. Titipian ya," ucap Alena sembari menatap putranya yang tertidur lelap. Anaknya yang masih mengantuk itu rupanya meneruskan tidur di dalam mobil. "Tunggu." Alena menahan adiknya yang hendak membuka pintu. "Kenapa, Al?" tanya Alena dengan mengerutkan keningnya. Karena sejak tadi saudara kembarnya itu terlihat seperti orang yang kebingungan. "Aku hanya ingin bertanya, apa kau tahu siapa pemilik Gold?" "Tentu saja pemiliknya Tuan Sky." Dek, jantung Alena terasa berhenti berdetak saat mendengar nama Sky disebut. Sebuah nama yang selalu membuatnya panas dingin karena satu kejadian yang membuatnya merasakan menjadi seorang wanita. Sky siapa?" tanya Alena dengan hati-hati agar Alena tidak curiga. Sky, Alena mencoba mengingat nama panjang dari pria tampan berkulit putih, beralis tebal dengan rahan kokoh yang memiliki tinggi kurang lebih 170 cm. "Aku lupa siapa nama lengkapnya." "Oh, sayang sekali." Alena tersenyum berusaha menghilangkan rasa gugupnya dengan berasumsi bahwa pemilik nama Sky bukanlah hanya satu orang. Ada banyak nama Sky di dunia ini, jadi belum tentu Sky yang dikenal Alena sama dengan Sky yang dimaksudnya. "Baiklah Al, aku masuk dulu." Alana menganggukkan kepalanya, menatap Alena yang berjalan masuk ke dalam gedung Gold. Tidak lama setelah Alena masuk, matanya menatap sosok Abian yang juga masuk ke dalam gedung tersebut. Sepertinya akan ada peperangan lagi, gumamnya dalam hati sembari menatap Bian yang masih tertidur lelap. Di dalam sebuah ruangan yang ada di salah satu gedung Gold, Alena tengah dipersilahkan untuk duduk setelah sang pemilik ruangan mempersilahkannya untuk masuk. "Maaf karena sudah mengganggu waktu Anda," ucap Sky dengan tidak enak hati. "Tidak apa-apa." Alena pun duduk tepat di depan Tuan Sky. "Jadi begini,
Aku menghubungi Anda karena ada beberapa perubahan di dalam surat kerjasama yang sudah kita sepakati. Sky memberikan berkas yang sudah direvisinya. Alena menerima berkas tersebut lalu membaca isi di dalamnya. Dengan teliti ia mencermati beberapa poin tambahan dengan kening yang berkerut. Ini serius? Tanya Alena dengan wajah tak percaya. Karena isi poin di dalamnya menjelaskan, jika ia bersedia menempati tempat di kantor pusat, maka bayaran yang diterimanya 10 kali lipat dari yang sudah disepakati bersama. Tentu saja, bagaimana? Apa Anda tertarik? Tanya Sky dengan dingin dan tajam. Ia sebenarnya tidak suka dengan keputusan Abian yang merubah isi perjanjian kerjasama mereka, dengan memberikan jumlah yang tidak masuk akal. Kini Sky semakin yakin ada hubungan istimewa yang terjalin antara Abian dan Alana, dengan wanita yang sama yang pernah menemani malamnya. Dan entah mengapa ada rasa tidak terima, jika wanita yang pernah menjadi miliknya walau hanya semalam itu dekat dengan pria lain. Umpatnya saat mengingat kembali malam panas yang pernah mereka lalui, dan rasanya ingin sekali ia mengulangi malam tersebut bagaimanapun caranya. Jadi bagaimana? Tanya Sky saat melihat wanita itu hanya diam saja atas penawaran yang diberikannya. Atau kata yang lebih tepat penawaran yang diberikan Abian. Aku tidak bisa mengambil keputusan secepat itu. Karena banyak yang harus aku pertimbangkan termasuk rencanaku yang akan kembali tinggal di luar negeri. Jadi selama ini dia tinggal di luar negeri? Kenapa juga aku mempedulikannya? Gumam Sky dalam hati sembari memijat kepalanya yang terasa pusing. Karena keinginannya yang ingin menyentuh Alana. Tuan Anda baik. Baik saja, tanya Alena dengan cemas. Karena tiba saja Tuan Sky memijat kepalanya dengan helaan napas yang terdengar cukup berat. Mendengar suara wanitanya yang terlihat cemas, entah mengapa ada desiran hangat yang merambat ke dalam hatinya. Ia tidak menyangka wanita yang selalu ketus berbicara dengannya dulu, kini terlihat begitu penuh perhatian. Aku baik saja. Oh ya, kembali ke topik pembicaraan tadi. Kita tidak bisa menunggu lama. Jadi kami harap sekarang juga Anda bisa mengambil keputusan. Lagi pula, apalagi yang perlu Anda pertimbangkan? Bukankah penawaran yang kami berikan cukup tinggi? Ya, penawaran yang perusahaan Anda berikan memang tinggi. Tapi apa? Sky menatap Alana yang terlihat bingung. Pandangan matanya turun pada bibir yang begitu menggairahkan saat wanita itu menggigit bibir bawahnya. Ingin sekali ia mengecup kembali manisnya bibir tersebut, yang pernah mendesah nikmat menyebut namanya. Baiklah, aku setuju. Alena pun memutuskan untuk menandatangani penawaran tersebut, karena melihat besar nominal yang akan didapatkannya. Bukan karena Alena kekurangan uang, atau keluarga besarnya tidak mau memberikan uang untuk biaya hidupnya. Tapi Alena sudah memutuskan mandiri sejak memiliki Bian. Dan untuk memberikan masa depan yang bagus bagi putranya ia membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dan dengan bekerja di Gold, otomatis ia mempunyai dua keuntungan. Keuntungan pertama untuk masa depan putranya dan keuntungan kedua untuk kemajuan karirnya. Good. Sky memeriksa berkas yang sudah ditandatangani Alana.
Welcome to the gold. Ia berjalan menghampiri Alana, mengulurkan tangannya untuk menyambut wanita itu yang sudah resmi masuk ke dalam perusahaan Gold. Terima kasih. Alena berdiri menyambut uluran tangan tersebut. Namun saat hendak menyudahi jabatan tangan mereka, pria itu justru tidak mau melepaskan tangannya. Tuan, ia menatap Sky dengan penuh tanya. Karena urusan pekerjaan sudah selesai. Sekarang kita bahas masalah pribadi kita. Sky menarik tangan Alana hingga wanita itu jatuh dalam pelukannya. Tuan, apa yang Anda lakukan? Alena memberontak agar terbebas dari pelukan Sky. Aku hanya ingin mengulang kisah kita dulu. Sky menghirup aroma rambut Alana yang terasa memabukkan tanpa melepaskan pelukannya. Kisah kita apanya? Kau jangan kurang ajar, atau aku akan teriak. Hardik Alena saat merasakan pipinya hendak dicium oleh Tuan Sky. Teriak saja. Asal kau tahu ruangan ini kedap suara. Sky semakin tidak bisa mengendalikan dirinya saat Alana terus memberontak di dalam pelukannya. Membuat tubuhnya terasa panas saat bergesekan dengan tubuh wanitanya meskipun terhalang oleh pakaian. Kau brengsek, umpat Alena. Sungguh ia menyesal sudah menandatangani kerjasama dengan pemilik perusahaan yang ternyata seorang pria mesum. Lepaskan aku Tuan Sky, Alena kembali berteriak sembari meronta. Diamlah, aku hanya ingin mengulang malam panas kita. Baru setelah itu kau bebas bersama pria manapun termasuk Abian Atmajaya. Ucapnya dengan berbohong. Karena sebenarnya ia tidak bisa melihat wanita yang pernah disentuh olehnya dimiliki pria lain. Abian Atmajaya, kau mengenalnya? Tanya Alena dengan terkejut. Sky tertawa terbahak-bahak, menatap wajah Alana dengan senyum yang mengejek. Tentu saja aku mengenalnya. Dan aku tahu kau memiliki hubungan dengannya, bukan? Itu sebabnya Abian memberikan penawaran yang sangat tinggi untukmu. Apa maksudmu? Bukankah kau yang menawarkan kerjasama? Perkataan Alena terhenti saat tiba saja Sky ingin mencium bibirnya. Dengan cepat ia menghindar hingga ciuman tersebut hanya mendarat di pipinya. Kau brengsek, lepaskan aku. Alena menendang tepat pada bagian milik pria itu, hingga ia bisa terbebas dan segera berlari menuju pintu keluar. Umpat Sky sembari meringis menahan sakit pada miliknya. Kau tidak bisa pergi dari sini. Dengan cepat ia menarik Alana menjauh dari pintu, lalu menguncinya agar wanita itu tidak bisa keluar. Kau gila, cepat buka pintunya, teriak Alena sembari menjauh dari Sky. Kini ia benar-benar merasa takut, dan tak tahu harus melakukan apa untuk bisa keluar dari ruangan tersebut. Melihat wajah Alana yang ketakutan, justru membuatnya semakin bersemangat untuk memiliki wanita tersebut. Meski yang dilakukannya saat ini salah karena memaksa, tidak seperti malam itu yang dilakukan atas keinginan keduanya secara sadar. Tapi Sky tidak peduli. Yang penting saat ini dirinya bisa memiliki kembali wanitanya. Isi berapapun yang kau inginkan. Dan sebagai gantinya temani aku seperti malam itu, ucap Sky setelah mengambil cek kosong dari laci meja kerjanya. Aku tidak mau, dan harus kau ingat, aku bukan wanita. Alena menamparkan Sky dengan keras.
hingga membuat pria itu marah. Rupanya kau ingin bermain kasar, ucap Sky dengan seringai tipis di bibirnya. Menarik wanita itu, dan menahan tubuh yang sejak tadi membuat gairahnya terbakar dengan kedua tangan kekarnya. Aku tahu kau tidak memerlukan uang. Bukankah yang kau butuhkan hanya sebuah kehangatan? Jadi mari kita lakukan. Sky mengecup pipi Alana, lalu perlahan turun ke leher jenjang wanitanya dengan memberikan sedikit tanda di sana. Tuan Sky, aku mohon jangan seperti ini. Alena menggelengkan kepalanya dengan raut wajah memohon menahan tangis. Sungguh ia tidak mau disentuh oleh pria asing, terlebih dengan pria yang tidak dicintainya. Bahkan dirinya merasa sangat jijik saat Sky melabuhkan kecupan di lehernya. Tok, tok. Mendengar suara pintu ruangan diketuk, Sky menghentikan tindakannya yang ingin menyusur lebih dalam pada leher jenjang wanitanya. Sedangkan Alena langsung berteriak meminta tolong, sembari berusaha membebaskan dirinya dari pelukan pria brengsek itu. Tuan Sky, Anda di dalam? Ben, Alena hafal betul suara tersebut. Meskipun sudah 3 tahun mereka tidak bertemu, tapi Alena yakin itu suara asisten pribadi suaminya. Dan jika Ben ada di sini, maka kemungkinan besar Abian pun ada di tempat yang sama. Ben, tolong aku, ia kembali berteriak meminta tolong. Sedangkan Sky justru tertawa terbahak-bahak. Sudah aku katakan ruangan ini kedap suara. Jadi percuma kau berteriak meminta. Sky terdiam saat melihat wanitanya menangis terisak. Hei, jangan menangis. Ia mengusap air mata di pipi wanitanya dengan sedikit gusar. Sky tidak menyangka Alana akan menolaknya dengan keras. Bahkan sampai menangis seperti itu hanya karena tidak ingin disentuh olehnya. Padahal dulu wanita itu dengan sukarela memberikan tubuhnya tanpa paksaan sedikit pun. Art. Ia berteriak frustasi, membebaskan Alana dari rengkuhannya karena tidak ingin membuat wanita itu semakin menangis. Sebenarnya apa yang salah denganku? Kenapa semua wanita dari keluarga mereka selalu menolak, gumamnya dalam hati. Menatap tajam Alana yang bergerak menjauh sampai ke sudut ruangan. Sedangkan di ruangan lainnya, dengan gelisah Abian menunggu asisten pribadinya yang tengah mencari tahu apakah Alena sudah menandatangani berkas kerjasamanya atau belum. Karena entah mengapa sejak tadi perasaannya tidak enak. Ia merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi dengan orang terdekatnya. Bersambung.